Tuh. Udah kan? Oke. Tuh udah 3. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang IB journey. Jadi banyak dari kalian yang udah mintain aku bikin video tentang perjalanan aku selama di IB. Dan hari ini aku nggak sendiri guys, hari ini aku ditemani sama Sarah. Karena aku nggak bisa guys ngejelasin tentang IB sendiri, terlalu ribet gitu ya. Aku bikin video ini nih gara-gara banyak dari kalian yang sebenarnya kayak pengen tahu tentang IB lebih dalam lagi gitu. Ada yang pengen masuk IB tapi bingung gara-gara tiap hari kita komplain di Instagram story IB susah banget gitu. Jadi hari ini kita bakalan ceritain itu semua. Kita bakalan ngebongkar rahasia-rahasia IB itu sebenarnya apa. Kita mulai dulu dari singkatan IB dulu. Jadi IB itu singkatan IB dari itu International Baccalaureate kurikulum guys, dari Swiss. Jadi basically IB itu banyak yang pikir IB itu sekolah. Sebenarnya IB itu bukan sekolah. IB itu kurikulum. Misalnya kurikulum kayak National Plus, kurikulum nasional, Cambridge, HSC, itu semua kurikulum. Nah, IB itu salah satu dari kurikulum ini guys. Begitu. Di Jakarta juga banyak sekolah IB selain Tunas Muda, karena kita dari Tunas Muda. IB itu dipisah jadi 3 bagian. Ada PYP, MYP, sama DP. Nah, kebetulan di Tunas Muda di sekolahnya kita itu kurikulum IB-nya untuk tiga-tiganya, untuk 3 level. Karena ada beberapa sekolah ya yang kayak sekolah lain gitulah yang paling cuma DP doang, SMP-nya Cambridge gitu. Misalnya kayak gitu. Kebetulan di Tunas Muda, IB-nya tuh dari pas masuk sekolah sampai selesai sekolah itu IB semua. Betul. Little backstory, kita berdua ini masuk TM, masuk kurikulum IB tuh kelas 10 barengan. Aku dari sekolah yang kurikulumnya HSC. Kalau aku dari Cambridge. Yap, gitu. Jadi berarti masuknya pas MYP ya? Iya, jadi PYP itu setahu kita ya, PYP itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Basically, PYP itu berarti SD. Terus MYP itu dari kelas 7 sampai kelas 10. Iya benar, 10. Terus DP itu kelas 11 sampai kelas 12 gitu. Jadi pas kita masuk itu MYP tahun terakhir. Ya, SMA kelas 1 MYP tahun terakhir kalau di IB. Ya, jadi kita experience 1 tahun MYP. Iya, tahun terakhir. Sebenarnya mulai dari gue ya. Kalau misalnya gue pas masuk, menurut gue gak terlalu susah pas MYP. Karena pas MYP itu di TM ternyata pelajaran-pelajarannya itu udah gue pelajarin pas di sekolah lama gue. Jadi pas gue masuk MYP kelas 10, gue nggak gitu keberatan. Kalau lu gimana? Gue pas masuk ada subjek yang susah, tapi ada juga yang gampang. Kayak tergantung gitu. Kayak kalau gue waktu masuk gue nggak bisa biologi, tapi dia bilang gampang. Menurut gue bionya gampang, karena udah gue pelajarin di sekolah lama. Tapi menurut gue chemistry-nya gampang, karena gue belajar chemistry-nya di sekolah SMP lama waktu itu. Jadi beda-beda sih tiap orang. Beda-beda. Nah, pas MYP ini kita pas masuk kita disuruh pilih pelajaran. Iya kan? Kita disuruh pilih pelajaran. 3 pelajaran yang kita pilih, terus 3-nya emang udah wajib ambil kan? Iya, yang wajib itu apa? Bahasa, Maths, English, terus agama, PKN, care tuh kayak BK guys, by the way, character building. Nah, terus yang kita pilih itu humanities, arts, sama science. Pas MYP itu humanitiesnya business, geografi, ekon belum ada. Berarti business sama geo doang. Seingat kita. Seingat gue juga. Iya, emang dua-duanya. Iya, dua-duanya ya. Terus science-nya kita ada bio, physics, chem. Nah, itu untuk MYP-nya. Sama arts kita ada visual arts and music. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngambil arts, kalian harus ngambil satu pelajaran dari humanities atau science tadi gitu. Jadi double. Lu ambil apa pas kelas 10? Pas kelas 10 gue ngambil humanitiesnya ngambil business, science-nya ngambil bio, arts-nya ngambil visual arts. Kalau gue ambil business, terus science-nya gue 2, chemistry and biology. Jadi bisa juga kayak gitu, nggak harus ambil arts kalau lu pada nggak mau juga bisa. Di MYP itu tuh ada satu project yang sangat-sangat penting guys, yaitu personal project. Jadi project itu project yang kita jalanin selama kurang lebih 8 bulan nggak sih? Beberapa bulan, lumayan lama. Itu nanti ujung-ujungnya kita harus bikin salah satu produk karya dari kita sendiri. Terus ada printed dokumennya juga, ada hard copy, sama kita harus ada exhibitionnya juga. Terus kita harus tulis journal juga nggak sih? Iya, sama ada journalnya segala macam. Dan kita dikasih PP advisor kayak buat guide us. Iya, supervisornya. And kita sama supervisornya. Oh iya. Jadi tujuan si personal project ini tuh untuk mempersiapkan kita untuk DP. Jadi project yang paling gede pas MYP itu personal project. Sebenarnya ada sih project-project lain. Ada lah, tapi nggak sebesar PP sih. Itu nggak sebesar PP. Large scale project gitu. Jadi
kalau menurut gue sendiri pas kelas 10 yang paling tricky itu IP itu. Kayak kalau dibilang susah relatif sih, tapi menurut gue tergantung sih. Iya. Tergantung atur waktunya gimana. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngatur waktu dengan benar, apalagi pas kelas 10 itu bisa banget sih, bisa banget. Nggak susah sama sekali. Tips buat kalian yang masih kelas 10, enjoy dulu. Itu belum sengsara. Nanti kelas 10 masih chill, laid back, tiap hari masih bisa pergi-pergi, masih bisa nyantai. Kalau DP udah stres. Kalau untuk MYP itu grading sistemnya 1 sampai 8. Kalau dibandingin sama sekolah lain kan biasa grading system tuh per 100% kan. Sedangkan kalau di sekolah IB MYP-nya itu per 8. Gradingnya 1 sampai 8. 0 sampai 8. Oh iya, 0 sampai 8. Jadi basically itu dia untuk MYP. Karena kita MYP 1 tahun doang guys. Jadi gak lama. Jadi itu yang kita alamin. Karena kita baru. Kita anak baru masuknya kelas 10. Jadi MYP cuma 1 tahun terakhir. Betul. Oke, terus sekarang ke bagian yang paling penting, yaitu DP, Diploma Program. Ngomongin subjeknya dulu, ada berapa? DP itu total ada 9 subjek harus diambil. Jadi 3 subjek ini elektif, 3 subjek lagi ini wajib, dan 3 subjek ini lagi untuk kurikulum nasional. Betul. Gitu. Jadi ada unsur-unsur nasionalnya juga. Tetap. Iya, harus ada unsur-unsur nasionalnya juga karena di sini namanya akreditasi sama pemerintah. Betul. Dimulai dari kurikulum nasionalnya dulu ada sama kayak tadi ada CARE, BK, PKN agama. Yang wajib itu bahasa Indonesia, Inggris sama. Nah, untuk matnya juga dibagi tingkat guys sebenarnya. Untuk angkatan kita dibagi 3. Gitu, ada Math HL, Math SL, sama Math SL Studies. Untuk English kita juga dibagi 2 guys. Ada English Language sama English B. Apa ya kalau acquisition. Oh ya, acquisition. Gitu. Kita acquisition. Itu untuk yang pelajaran wajib. Kalau untuk yang pelajaran elektif, ini wajib juga, tapi elektif itu ada sama kayak tadi, humanities, science, sama arts. Tapi pilihannya ada lebih banyak lagi. Pas kelas 11 economics masuk humanities. Terus ada geografi, bisnis, sama ada ISS. Iya, sama ada ISS juga. Environmental Systems and Society. Science-nya ada biophysics chem sama ada computer science. Oh ya, itu juga baru ya? Baru. 11 baru diambil ya. Sama arts-nya, sama visual arts atau music. Tapi kalau nggak ngambil 2 ini, harus ngambil salah satu dari si humanities atau science. Lu ambil apa? Kalau gue sendiri, for humanities gue ngambil business and ISS. Terus arts gue ngambil visual arts. Gue nggak ngambil science sama sekali. Biophysics chem komsai gue ngambil. Gue ambil science 1, chemistry. Terus humanitiesnya business and economics. Lu nggak ngambil art berarti? Gue ngambil art. Gue ambil science. Dia nggak ambilnya science ya. Dan ini pelajaran yang kita ambil nggak bisa diganti. Sampai kita lulus nggak boleh ganti. Jadi tip lagi untuk kalian, choose wisely guys. Jangan ngambil pelajaran yang kalian pikir gampang, jangan ngambil pelajaran yang kesusahan untuk kalian. Pokoknya ngambil pelajaran yang kalian suka dan kalian bisa. Begitu. Karena kalau nggak, itu sengsara juga sih belajar. Gue nyesel ngambil pelajaran. Gue juga nyesel ambil chemistry sih kalau gue nyesel ambil ISS. Dan itu sedih juga sih karena nggak bisa ganti. Sampai akhir. Mungkin di sekolah lain bisa ganti. Ada di sekolah lain bisa sih. Iya, tapi karena di sekolah kita emang udah dipelajarin dari kelas 11 awal dan ribet juga nggak sih kalau ganti-ganti gitu kan? Iya, jadi nggak bisa. Karena kita sistemnya blocking guys kelasnya. Iya, ada blok A, B, C gitu. Iya, jadi kalau misalnya satu ganti, itu semuanya ganti. Jadi chaos banget. Terus grading sistemnya untuk grading system beda sama MYP. Beda. Kalau untuk DP itu grading sistemnya per 100. Sama. Per 100. Kalau di MYP kan nggak per 100 kan guys. Kalau di DP itu per 100 dan per 100-nya itu nanti digolongin dari grade boundary 0 sampai 7. Kalau di MYP 8. DP 7. Gitu. Jadi kalau di DP itu ada grade boundary-nya guys. Misalnya kalian dapat nilai misalnya 98 per 100. Nah, itu nanti 7. Itu berarti 7 gitu. Misalnya 7 itu dari let's say 90 sampai 100. Tuh, itu grade boundary-nya DP. Jadi itu bedanya sama yang MYP. Terus untuk sistem kelulusannya IB, DP dibagi jadi 2. Satu tuh diploma, graduate, sama satu lagi course. Nah, jadi gimana cara menentukan whether kalian ini masuk DP atau course? Lihat dari nilai. Dari nilai kelas 11 semester 3. Kalau misalnya di atas 24, kalian bisa diploma. Kalau di bawah 24, course. Tapi gitu. Juga kadang orang nggak di bawah 24 tetap aja ke course karena mungkin disaranin. Iya, disaranin. Kalau misalnya disaranin emang lebih baik drop. Ikutin aja sih. Lebih baik ngikutin takutnya nggak kuat, terus nanti nilainya masih jelek. Iya, karena DP itu berat guys, beneran DP itu berat banget. Berat sekali. 24 ini per 45 guys by the way. Oh iya. Jadi kita total tuh per 45
yang dinilai itu total ada 6 pelajaran. Ya, ada 6 pelajaran. 3 wajib sama 3 kita pilih. 6 pelajaran dan total kan kita per 7 kan ya guys. Jadi 6 kali 7 total kita bisa dapetin 42. 3 extra points ini dari 42 ke 45 ini itu tuh diambil dari CAS, II, TOK. Kita total tuh per 45. Jadi kalau kalian nilainya di atas 24, kalian di-admit ke diploma. Kalau di bawah 24 atau disaranin turun ke course, kalian ke course. Kita berdua masuknya diploma. Tapi susah guys beneran. Bahkan untuk yang course aja mungkin menurut gue juga susah juga gitu. Nah oke, jadi untuk pelajaran yang kita ambil tadi tuh kita nggak boleh ganti kan. Jadi dari nilai kelas 11 term 3 ya? Kelas 11 term 3 kita tuh harus milih pelajaran yang kita mau ambil higher level dan pelajaran yang kita mau ambil standard level. Total 3 higher level, 3 standard level. Kita boleh pilih HLSL-nya yang mana tergantung nilai, tergantung yang kita kuatnya di mana. Mungkin kayak Kasam Uni mungkin kalau misalnya lu mau ambil apa nanti wajib ya? Wajib ada yang HL gitu, misalnya maths harus HL. Iya. Kayak apanya HL. Misalnya kayak lu mau ambil chemical engineer, chemistry harus HL, maths harus HL, physics harus HL gitu. Berarti tiganya itu yang tiga-tiganya HL. Untung kuliah gue nggak minta kayak gitu. Gue juga nggak minta kayak gitu. Jadi yang penting Englishnya harus di atas 6. harus. Gue English di atas 6. Bagus lah yang penting nilainya. Kalau HL lu apa sih? HL gue English, bahasa Indonesia sama business. HL gue English, business sama visual arts. Iya. Nah, terus ini kita mau masuk ke bagian yang sedikit lebih complicated tapi interesting di dunia IB. Iya, dan harus tahu juga. Iya, yaitu project. Ini dia project yang dibilang sama orang-orang guys, kayak IB ini isinya project doang, tapi sebenarnya nggak, tes juga banyak. Tapi maksudnya project-projectnya ini kita bakal jelasin. Selama di DP ini kita ada yang namanya CAS, singkatan dari Creativity, Activity, and Service. CAS itu sebenarnya apa? Seperti namanya creativity, kita tuh harus ngelakuin sesuatu yang melatih kreativitas kita. Melatih kreativitas kita. Terus untuk activity ngelakuin sesuatu yang activity aja sih yang sebenarnya. Kayak seperti sports atau ya misalnya belajar bahasa baru itu untuk creativity. Kalau misalnya activity kayak horse riding, archery, bowling. Dan ini tuh di luar jam sekolah guys. Jadi harus bisa manage time. Dan CAS ini kita harus lulus guys. Iya, benar. Kalau service misalnya kita masak, terus kita makanannya dibagi ke pasukan oren gitu, misalnya kayak gitu. CAS ini kita tuh per term, jadi total kan untuk 2 tahun nih, kita tuh ada 4 term per tahun, jadi total 8 term. Tapi term terakhir kelas 12 tuh kita nggak CAS guys, udah selesai, jadi 7 term total. Nah untuk 7 term ini per term kita tuh harus ngelakuin 1 mini project, 1 creativity, 1 activity, dan 1 service. Nah untuk mini project tuh kita harus bareng-bareng. Iya, lebih dari 4 orang. Segerombolan orang gitu. Lu ngapain lu tuh? Gue pas itu masuk ke service, jadi gue masak bareng yang lain. Terus dari itu hasil masakannya kita jual. Gue waktu garage sale sih, terus baru hasilnya di donate kemana gitu. Mini project ini 7 kali. Jadi kayak harus punya ide beda-beda. Iya, per term. Dan per term ini total 1 term ini 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan kita harus ngelakuin ini semua. Dan ini dua-duanya ya, DP course dua-duanya harus lakuin. Dua-duanya harus. Terus selain itu ada II itu apa? Extended essay. Di extended essay ini yang menentukan whether kita dapat 3 poin extra poin itu. Iya, tadi kan 42 kan totalnya. Gimana cara kita bisa dapat 45? Itu kita harus ngedapetin extra point. Nah, extra point ini salah satunya 2 poin sebenarnya. 2 poin ini dari II. Itu kayak 4,000 word essay. Kita tulisnya about a particular topic sih. About a particular subject. Subject. Nah, terus kita pilih topiknya kita mau apa. Iya, dari subject itu topiknya apa. Gua business. Terus topiknya about social media marketing gitu. Iya, jadi kita harus cari research question. Terus kita harus benar-benar research yang benar-benar research. Iya. Researchnya. Ya kayak berbulan-bulan kita kayak research doang. Iya. Kalau gue subjeknya English, topiknya poetry. Pakai buku ini guys. Buku ini. Masih ada label-labelnya. Jangan procrastinate. Selagi kalian punya waktunya, jangan diundur terus. Iya. Karena kalau procrastinate terus nanti malah pas lagi banyak tugas terus harus kerja di nggak kepegang. Banyak kok ya dari teman-teman kita yang gue sendiri procrastinate sih. Gue juga. Dan II ini cuma dilakukan oleh students yang DP. Jadi yang course
nggak usah II. Kalau untuk English, kalau misalnya aku sendiri ya, II-nya kayak dari buku ini research-nya tuh dari gue sendiri gitu loh, dari apa yang gue rasain setelah gue baca dan segala macam. Secondary research-nya itu dari internet. Jadi misalnya kayak kan nggak banyak yang maksudnya book review buku ini tuh sebenarnya banyak di internet, tapi kan nggak tentu apa yang ada di internet tuh apa yang gue cari gitu loh. Jadi gue bisa, bukan beralasan, tapi gue bisa kasih tahu di dokumen gue ya kalau misalnya secondary research gue ini kurang gara-gara di internet tuh nggak ada gitu. Gitu. Kalau biasanya sih gue bahkan kayaknya kebalik deh, lebih banyak secondary research daripada primary research. Iya benar. Karena kayak analisis kayak a company atau a fashion brand waktu itu gue. Jadi kayak more to information dari internet dan dicari. Apalagi lo US kan? Iya, Macy. Topiknya tuh tentang US fashion retailer in the US waktu itu. Jadi first hand research-nya juga susah. Mau gimana nanyanya. Next kita ada IA. Singkatan dari Internal Assessment ya? Internal Assessment. Jadi untuk setiap pelajaran ada IA. Kita tuh ada IA-nya. Kayak English, meskipun gue udah ada II, tetap ada IA-nya. IA English itu bentukan IO. Interactive Oral. Interactive oral mungkin berbeda ya untuk setiap sekolah, tapi untuk sekolah kita book analysis. Untuk bahasa Indonesia kita IA-nya dalam bentuk IOP sama IOC. Interactive Oral Presentation, Interactive Oral Commentary. IOC pokoknya kita analisis puisi sama analisis cerpen. Bukan naskah. Apa sih, domba-domba revolusi apa sih? Gak tahu, pokoknya analisis teks. Oh iya, analisis teks sama gitu. Puisi gitu. Teks sama puisi. Jadi kita harus pelajari makna-makna puisinya. Sekian banyak puisi dan teks juga. Karena kita nggak tahu mana yang kita dapat. Iya, terus kita nggak tahu yang kita dapat tuh yang mana, guys. Jadi nanti di hari hanya masuk ke ruangan, buka kertas, dapatnya apa? Itu dalam 10 menit, dalam 20 menit kita harus bikin bikinnya tuh berapa menit ya? 10 ya? Bikinnya 10 menit. Terus 10 menit lagi kita ngomong ke gurunya. Kalau maths juga ada IA-nya. Iya, maths ada IA. Pas itu gue tentang golden ratio. Oh iya, gue tentang kayak golf, kayak measurement apa ya? Pokoknya club angle itu apa hubungannya sama kayak distance of the ball traveled by kayak the golf ball itu. Ya, agak ribet sih, cuman ya intinya gitu. Emang begitu, mas saya emang nggak ada yang nggak gampang, nggak ada yang nggak ribet. Iya, ribet semua pokoknya. Terus kalau bisa jangan sama kayak teman juga sih kalau. Iya, kalau sama kayak teman, it's very risky. Iya, risky banget. Terus untuk untuk ISS ada IA, gue ngambil ISS dia enggak. Untuk ISS ada IA, pas itu gue eksperimen sama kacang polong. Gue Econ, kalau Econ IA-nya ada 3. Itu berapa kata sih biasanya? Tergantung setiap pelajaran. Kisaran 1.500 sampai 2.000. Kalau gue IA-nya ada 3, tapi kalau misalnya for each IA itu beda-beda topik gitu lah. Misalnya yang first itu microeconomics, yang second macro, terus yang ketiga international economics. Terus masing-masing IA-nya itu cuma sekitar 700 words deh kalau nggak salah. Jadi 700. Jadi 2100. Iya, tapi meskipun kata-katanya dikit, kita harus benar-benar nyari informasi yang benar-benar relevan gitu loh, guys. Terus sekarang tuh kelebihan kata nggak sih? Iya, kelebihan. Justru kesusahannya tuh kelebihan kata, bukan kekurangan kata. Menurut lu IA yang paling susah apa? Gue Econ sih kalau gue. Oh, gue bisnis ya. IA bisnis ribet juga. Terus as itu kita juga ada project lain namanya G4. Yaitu Group 4 Project. Jadi Group 4 itu untuk di IB itu Science. Pas kelas 11 kita ke Bedogol. Terus di Bedogol itu Science yang ngambil ISS sama Geo nih yang bekerja di sana gitu. Mereka kayak banyak tugasnya gitu. Iya, ada tugas di sana. Pas kelas 12 ini bukan G4 tapi ini project untuk pelajaran. Kita ke Pulau Pramuka. Nah, untuk Pulau Pramuka yang kerja lagi tuh ISS sama Geografi. Iya, begitu. Kalau misalnya kalian nggak ambil any of that, tetap bisa ikut, tapi membantu yang lain aja sih, karena nggak ada kerjaan specifically for you gitu. Terus project TOK itu ya Theory of Knowledge. Jadi ini kayak filosofi gitu ya? Iya, filsafat. TOK ini di made up of two different components, tapi skornya per 3. Jadi 1/3 itu presentasi, 2/3 itu esai. Nah, untuk presentasi, kita tuh bisa antara sendiri atau berdua. Dia waktu itu berdua, aku sendiri. Bedanya tuh kriterianya beda, terus kita juga dikasih waktunya beda. Sama terakhir, untuk project terakhir, mungkin ada lebih lagi tapi lupa. Ada VA. Untuk VA yang ngambil VA, project terakhirnya itu VA exhibition. Jadi kita
harus bikin pameran gitu, setup booth, semua lukisan-lukisan kita dipajang dan segala macam. Mungkin kalian udah pada lihat di Instastory aku, karena pas itu aku sempat upload tentang di exhibition aku. Terus kalau nggak SL sama HL juga beda. Iya, SL sama HL dibedain. Ya, kalau HL artworknya lebih banyak. HL pas itu gue artworknya 8, SL 4. Abis itu sekarang kita mau ngomongin tentang predicted grade. Nilai apa yang dikasih ke kuliahan yang menentukan kita dapat tempat bisa masuk kuliah itu atau enggak. Jadi kita bakalan dikasih predicted grade. Pokoknya kita bisa minta predicted grade ini kapan aja, yang penting udah di atas kelas 12 term 3. Ya, kita bisa minta kapan aja. Pokoknya kita harus nunggu 2 minggu untuk nilai itu diproses. Terus nilai dokumen predicted grade ini kita kasih ke kuliahan kita. Nanti kita dikasih respon dari kuliah kita diterima atau enggak. Conditional or unconditional offer. Ini kan untuk predicted grade kan. Jadi ini menentukan whether kita dapat slot di kuliahan kita atau enggak. Tapi setelah kita IB exam terakhir kita, itu nanti hasilnya bakalan dikasih lagi ke kuliahan. Sama kuliahan itu bakalan lihat bakalan diambil lagi atau enggak slotnya gitu. Misalnya kalian itu kalau conditional ya? Iya, itu kalau conditional offer. Jadi kalau conditional offer itu dikasih pas kita kasih mereka predicted grade-nya. Misalnya nilai kamu 36 nih. 36 terus kamu dikasih conditional offer. Nah, conditional offer itu offer yang bisa diambil lagi kalau misalnya nilai kalian nggak mencukupi. Jadi kayak nggak fix gitu sih. Iya, nggak fix gitu. Nilai kalau misalnya nilai kalian nggak mencukupi pas final IB itu. IB-nya, ya benar. Tapi guys, karena ada juga yang pakai predicted dapat unconditional. Seperti saya. Dia. Yeay. Jadi dia udah terima walaupun belum dapat IB exam score-nya. Betul. Tapi guys, karena ada situasi corona ini, si COVID-19, kita tuh nggak bisa ngambil IB exam. Di cancel. Jadi nilai yang dipakai untuk menentukan kita dapat slot di university itu atau enggak itu nilai predicted. Gitu. Dan predicted grade ini bukan predicted grade yang sama kayak predicted grade sebelumnya, tapi predicted grade ini dirobak lagi komponennya lagi gitu lah. Iya, jadi percentage-nya diambil dari mocks. Kita masih sempat mocks. Iya, kita masih sempat mocks. Tapi nggak semua sekolah sempat mocks. Iya, jadi untuk sekolah kita nggak tahu sih sebenarnya beruntung atau enggak. Nggak tahu sih. Nggak tahu, tapi iya bingung juga. Jujur gue masih belum tahu nilai mocks gue sampai sekarang. Gue juga belum tahu nilai mocks. Iya, pokoknya predicted grades-nya itu komponennya dirobak lagi dan terus kalau ada mocks jadi pasti kan lebih solid lah. Lebih solid gitu lah. Iya, hasilnya. Dan predicted grade ini dikasih ke kuliahan lagi untuk dilihat diterima atau enggak. Itu fixnya begitu. Itu karena nggak ada IB exam. Ya itu karena nggak ada IB exam. Tapi kalau ada IB exam, nilai kalian yang final itu nanti dikirim ke IB. Tetap pakai yang final. Gitu. Tapi gara-gara corona kita lulus jalur corona, guys. Iya, guys. Oh ya, terus ngomong-ngomong gara-gara si corona ini, kita kan jadi pakai predicted grade. Terus kita juga nggak ada UN, guys. Oh iya, kita nggak ada UN. Jadi kita untungnya gue belum belajar sih UN. Gue juga belum belajar sama sekali. Jadi kayak sebenarnya di sekolah kita ya UN tuh bener-bener kayak nggak optional. Kita bisa milih. Tapi semua orang milih. Cuman satu orang yang milih. Cuman yang beruntung sih sebenarnya nggak UN. Iya, beruntung. Buat gue sih beruntung. Buat kita beruntung. Karena kita belum belajar. Kita belum belajar sama sekali UN. Buku apapun gue. Iya. Sama sekali belum. Gara-gara kita tuh fokus IB exam, guys. Iya. Kan tuh kayak ya udah gitu. Iya, kalau misalnya nggak lulus UN masih nggak apa-apa karena kita sekolah di luar juga. Iya. Gitu. Kita nggak butuh. Kita nggak gitu butuh ijazah. Terlalu butuh ijazah buat apply. Untuk kuliahnya, tapi sebenarnya untuk kedepannya mungkin aja kita butuh. Butuh sih kalau mau ke Indo buat S2 atau apa. Iya. Tapi ya gara-gara corona ini kita jadi nggak sempat UN. Kita juga nggak sempat IB exam, jadi kita pakai predicted grade untuk menentukan kita dapat posisi yang diinginkan di kuliahan kita nanti. Iya, betul. Oke, jadi aku bakal lanjutin video ini sendiri karena barusan Sarah balik. Sebenarnya diskusi tentang IB dan IB secara keseluruhan dan DP itu udah selesai, udah di cover semuanya tadi. Jadi sekarang aku bakalan lanjut ke apapun itu yang berkait sama kuliahan. Jadi aku apply ke kuliah University of Technology Sydney, dan seperti yang aku bilang tadi, pas aku kasih predicted grade aku udah langsung dapet unconditional offer. Dan itu benar-benar puji Tuhan banget. Aku nggak sama sekali expect kalau aku dapet unconditional offer dari UTS. Selain dapat unconditional offer, aku juga dikasih scholarship 25% dengan judul Academic Excellence Scholarship. Nah, kalian di sini pasti penasaran nilai predicted grade aku yang pertama itu
itu aku dapat berapa. Jadi nilai predicted grade pertama aku tuh dapat 38/45. Dengan nilai ini aku apply ke beberapa kuliah di Australia. Aku apply ke University of Technology Sydney, aku apply ke RMIT di Melbourne, aku apply di Monash, Melbourne juga. Aku pengen jelasin kenapa aku apply ke kuliah-kuliah di Australia. Kenapa semuanya di Australia? Jadi setelah melakukan research yang cukup dalam, dan aku sempet kesana juga guys untuk survei uni ya. Nomor 1, uni di Australia itu ensures good education. Kuliah bagus. Nomor 2, Australia itu nggak terlalu jauh dari Indo. Cuman sekitar 6-7 jam pakai pesawat tanpa transit. Kalau transit ya paling 8-9 jam. Dibandingin kuliah ke Amerika, ke Inggris itu beda banget. Jadi Australia itu lumayan dekat sama Indo. Jadi kalau misalnya ada apapun yang emergency bisa bolak-balik. Lalu yang ketiga, Australia itu ensures good studying environment. Jadi karena banyak mahasiswa ke Australia untuk belajar, kehidupan akademisnya tuh kuat juga di sana. Itu 3 alasan kenapa aku ke Aussie. Tapi yang aku nggak suka dari Australia itu bener-bener pelit banget sama yang namanya beasiswa. Jadi bener-bener puji Tuhan banget aku dikasih beasiswa dari nilai predicted grade yang pertama. Tapi meskipun Australia ini benar-benar pelit beasiswa, aku benar-benar kerja keras buat beasiswa itu dan senang banget dapat beasiswa. Dan menurut aku kerja keras aku tuh nggak sia-sia guys, karena lumayan banget kepotongnya. Jadi untuk urusan diterima atau enggaknya ke kuliah-kuliah yang aku apply, puji Tuhan semuanya aku diterima. Tapi ujung-ujungnya aku pilih UTS. Kenapa? Karena pas aku kesana, aku kan survei university-nya. Aku udah baca tentang kurikulumnya, dan aku paling cocok sama kurikulumnya UTS. Kurikulumnya lebih ke practical daripada theoretical. Jadi we graduate with experience. Menurut aku, kuliah di UTS itu cocok banget sama anak IB. Oh ya, aku lupa kasih tahu kalau aku apply-nya public communication. Jadi menurut aku dan menurut dosen-dosen di UTS ini cocok banget untuk anak IB. Kenapa? Karena IB itu kita juga graduate with experience, ditambah lagi nanti pas di UTS-nya makin graduate with experience lagi. Kebanyakan sekolah lain itu belajarnya teori, dan praktikalnya tuh dibandingin teorinya masih kurang. Kalau di sekolah IB, teori dan praktikal itu kurang lebih seimbang. Bahkan mungkin praktikalnya lebih tinggi dikit. Jadi uang tuition fee yang kita bayar buat IB itu, buat sekolah, itu banyak dipakai untuk aktivitas praktikal. Makanya untuk project yang tadi aku sama Sarah udah sebutin, kita ke Bedogol, kita ke Pulau Pramuka, aktivitasnya bisa dibilang modal. Nah, selain kurikulumnya cocok sama aku juga dikasih beasiswa sebesar 25%. Tapi, jadi UTS ini buka 2 slot untuk seluruh murid IB dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan beasiswa sebesar 50% untuk 2 anak yang memenuhi kriteria mereka. Jadi aku dengan nekat, gak tahu apa-apa, aku sama teman aku dari Tunas Muda juga, kita berdua apply buat scholarship ini barengan. Judul scholarship ini beda sama yang Academic Excellence tadi ya. Jadi scholarship yang tadi aku dapat itu 25% dengan judul Academic Excellence Scholarship. Scholarship yang ini namanya International Baccalaureate Scholarship Southeast Asia. Dan beasiswa ini cuma dikasih ke 2 anak seluruh Asia Tenggara. Puji Tuhan, 2 slot yang ditawarkan ke seluruh anak IB di Asia Tenggara ini diisi sama aku dan teman aku. Jadi pada akhirnya final decision aku itu untuk ke UTS dengan beasiswa sebesar 50%. Nah, untuk predicted grade aku yang kedua, itu ternyata nilainya sama guys, sama yang pertama, 38. Jadi aku apply untuk scholarship 50% ini dengan predicted grade yang kedua, yaitu 38/45. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana cara aku apply untuk scholarship ini? Jadi application prosesnya itu semua ada di websitenya UTS atau kuliah yang kalian mau. Jadi nggak cuma di UTS doang, tapi kalian kalau mau nyari tentang beasiswa di kuliah yang kalian mau, itu pasti ada di websitenya. Nah, kebetulan aku pakai agent untuk ngurusin semua application proses aku, pembayaran dan segala macam, aku pakai perantara. Karena susah untuk ngurusin semuanya guys. Apalagi aku sekolah di sekolah IB, susah untuk ngurusin itu semuanya. Apalagi pas sudah mepet-mepet mocks, itu kita benar-benar dikejar banget sama urusan kuliah guys. Jadi aku memutuskan untuk pakai agent karena aku nggak bisa kalau ngurusin sendiri. Nah, tapi karena sekarang lagi corona kayak gini, borders Australia tutup, borders Indonesia tutup, cuman bisa warga negara Australia yang kesana. Karena aku nggak daftar PR, akhirnya aku bakalan mulai kuliah bulan Juli di Indonesia dulu secara online. Kita juga nggak bisa ngurusin visa, nggak bisa ngurusin akomodasi, dan untuk yang di bawah umur 18 alias saya nggak bisa ngurusin guardian. Situasi sekarang tuh benar-benar masih labil banget. Aku pas kesana nggak tahu udah di atas 18 atau belum, karena di Australia itu underage itu di bawah 18, dan aku sekarang masih 17 sampai nanti Oktober. Mungkin nanti kesana udah di atas 18, jadi nggak perlu guardian lagi. Tapi masih belum tahu guys, benar-benar situasi sekarang tuh labil banget. Kita masih nggak bisa expect apa-apa, nggak tahu berangkatnya kapan.
dan segala macam. Nah, itu dia semuanya tentang IB dan tentang kuliahan yang aku bakalan masukin nantinya. Aku pengen kasih beberapa tip untuk kalian. Untuk kalian yang pengen masuk IB, jangan masuk gara-gara kalian disuggest sama orang, jangan masuk gara-gara kalian denger IB itu gampang. Pokoknya kalian kalau mau masuk IB, kalian benar-benar harus tahan stres, tahan banting, kalian tahan nulis essay. Karena dibanding sekolah-sekolah lain, anak-anak yang sekolahnya IB ini nulis lebih banyak essay. Benar-benar hidup kita tuh kerjaan essay doang guys, di depan laptop ngetik. Makanya anak-anak IB tuh ngetiknya cepet guys, gara-gara sering bikin essay. Terus belum lagi kita harus nyiapin tes. Terus kalau udah kelas 12 kita harus nyiapin MOOCs, UN, TOK, II, IA, dan semua project yang tadi aku udah mention. Nah, untuk tipsnya, nomor 1, kalian harus banyak tanya guru. Guru-guru IB itu benar-benar knowledgeable banget guys. Kalian harus serap semua ilmu guru kalian, beneran. Nomor 2, banyak latihan dari past papers. Ada past papers yang diupload di internet, ada yang dikasih guru, itu kerjain semuanya. Tes-tes IB, project-project IB itu banyak yang diambil dari past paper. Palingan pertanyaannya di-tweak dikit, jadi banyak latihan dari past paper. Nomor 3, kita harus ngertiin mark scheme-nya, jangan dihafalin. Nomor 4, banyak latihan. Nomor 5, kalau ada waktu luang, review bahan. Nomor 6, take breaks. Cari waktu untuk kalian sendiri, jangan 24/7 kalian di depan laptop mulu. Sehari paling 1-2 jam take breaks, tidur bentar, atau main HP, atau segala macam. Tapi jangan sering-sering. Selanjutnya, jangan squeeze everything until last minute. Gara-gara pasti hasilnya nggak maksimal. Yang terakhir, banyak tuker ide sama teman. Karena kalau IB itu, opini itu benar-benar penting banget guys. Kita kalau nulis esai atau apapun, ngerjain soal di tes, itu kita sering ditanyain tentang opini kita masing-masing. Selama kita bisa jelasin opini kita dengan baik, pasti at least kita dikasih mark. Udah, sekian untuk video ini. Semoga kalian find it helpful. Buat kalian yang mau masuk IB, semangat! Buat kalian yang udah di IB, semangat juga! Don't forget to like this video, comment down below what video you want to see from me next, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, follow Instagram aku @KJNatania, and I'll see you guys in my next video. Bye! Nah, ini gue mau nanya, ini liatnya kemana sih? Sini saya. Lu kalau misalnya lihat sana juga, soalnya. nggak apa-apa, gue juga lihatnya atas. Lu atas kan? Iya. Oh, ya. Nggak apa. Karena gue ngeliat muka gue.